podcast TWB, Talk with BEM, tempat ngobrol-ngobrol asik buat kamu yang lagi galau nih nyari passion atau bingung sama minat dan bakat. Juga tentunya kita bakal mendatangkan bintang-bintang yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya, kenalin, aku Alivia Hilfa Salsabila. Di sini bakal nemenin kamu buat ngebahas nih hal-hal yang relatable dengan dunia perkuliahan. Apalagi soal minat dan bakat yang kadang masih samar-samar banget. Nah, sebelumnya buat kamu yang lagi dengerin nih, pernah gak sih ngerasa kayak apa sih sebenarnya yang jadi passion aku gitu? Apa yang bikin aku benar-benar excited gitu? Atau merasa ini kayaknya aku banget deh. Well, tenang aja, siang ini kita bakal kupas tuntas tips buat menemukan minat dan bakat. Sesuatu yang pastinya bakal ngebantu kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Karena honestly, sekarang ini siapa sih yang gak mau ngelakuin hal-hal yang benar-benar kita cintai dan kita jago banget gitu. Tapi mungkin kamu masih ngerasa bingung atau nge-stuck karena bingung nih mau mulainya dari mana. Jadi, stay tune ya. Di episode ini kita bakal bahas gimana caranya buat explore potensi diri kamu dari hal yang paling sederhana sampai gimana caranya biar kamu bisa mengekspresikan bakat itu ke dunia. Bikin kamu lebih percaya diri dan stand out. Oke, jadi buat kamu semua yang lagi dengerin ini, jangan lupa siapin cemilannya, make yourself comfortable, and let's dive in. Oh ya, kalian juga bisa banget nih share cerita kalian, siapa tahu kalian punya pengalaman atau cara-cara menarik buat nemuin minat dan bakat yang bisa kita bahas di episode berikutnya. Oke, nah gimana? Udah siap buat bahas minat dan bakat kamu yang lebih dalam? Oke, maka dari itu kita langsung aja kita tampilkan bintang kita hari ini, yaitu Wakil Presiden BEM U, Mas Lukman. Halo Mas. Oke, halo Via, halo sobat Halo. Mikat ya. Iya, Mikat ya, kita Ya, sobat sebutnya Mikat Mikat panggilnya. aja. Oke. Boleh nih ke Sobat Mikat perkenalan dulu dari prodi mana, jurusan apa? Oke, halo semuanya sobat Mikat ya. Perkenalin, aku Lukman dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, angkatan 2021 begitu. Oke, Ya. halo Mas Lukman. Oke. Berarti dari FKIP gak beda jauh ya, Ya. bisa jalannya. Dekat. Oke, Mas, kira-kira kesibukan kebelakangan ini apa nih? Kesibukan lagi sibuk ngapa-ngapain ya. Kamu gak percaya ya, Enggak. pasti sibuk banget nih. Kesibukan karena amanahnya masih di BEM ya sebagai wakil presiden, jadi berusaha menuntaskan amanah tersebut dengan Betul, husnul betul. khatimah gitu. Waduh, Masya Allah. Dengan akhir yang baik begitu. Betul, Jadi ini betul. masih fokus ngurus teman-teman BEM, apalagi mau demisioner kayak gitu. Oke. Sama karena semester tua ya, jadi nyusun proposal skripsi dan tugas akhir gitu. Lancar tapi ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bingung itu ngebagi tugasnya gimana Mas? Kalau ngebagi waktu ya, ya tentu kita harus memahami dulu ya, sobat Mikat semua dan Via juga. Jadi kalau kita mau ngebagi waktu tentu saya yakin ya teman-teman udah paham tentang skala prioritas gitu ya. Betul. Jadi ketika kita sudah menyusun skala prioritas, bagaimana kemudian diri kita bisa menata gitu ya, menata agenda bukan waktu. Betul. Kan waktu kita nggak bisa ditata. Iya ya. Ya, 1 hari 24 Ngalir jam, aja gitu. 1 minggu ada 7 hari, kan nggak bisa kita bikin 1 hari jadi 25 jam, 1 minggu jadi 8 hari gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya, jadi kita menata agenda gitu. Jadi agenda yang ditata sesuai dengan skala prioritas kita dan tentu teman-teman tahulah mana yang kemudian mendesak dan segera dituntaskan, mana yang bisa ditunda, mana yang harus segera diselesaikan dan semacamnya kayak gitu. Betul sekali. Ini PR pertama. Poin pertama ya Yap. buat podcast kali ini. Oke, Mas, tadi kan berbicara tentang minat dan bakat. Dan mungkin sama teman-teman semua, apalagi aku Mas, kadang merasa minat dan bakat aku itu belum aku temuin gitu. Memang kita kan masuk jurusan sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi kan ada sebagian yang sebenarnya aku bukan di jurusan Ngerasa ini salah jurusan gitu. gitu. Iya. Ngerasa tersesat. Aku tersesat gitu. Atau kadang kayak udah nih aku masuk BTW aku pendidikan matematika. Jadi misal aku udah masuk nih minatnya di matematika. Cuman ternyata setelah digali lagi kayaknya ada deh nggak ke matematika deh gitu kan. Jadi yang mau aku tanyain gitu ya, kalau misalkan definisi dari minat ataupun bakat dari Mas Lukman itu sendiri apa, dan juga
Dan kenapa ya penting banget buat anak kuliah buat nemuin hal itu dalam diri mereka sendiri? Oke, baik. Mhm. Terima kasih. Cakep banget ya, Via, ya, terkait dengan, minat dan bakat begitu Betul ya. betul Tadi betul. mungkin ya sebagian teman-teman sobat mikat ngerasa nih tadi ya salah jurusan gitu, "Aduh, Betul. aku masuk ini tuh bukan pilihan pertama, pilihan Mhm. kesekian," gitu Iya, ya, benar benar. tapi daripada nggak kuliah dan semacamnya gitu. Nah, coba kita gali lebih dalam sebenarnya apa itu minat Mmm. dan bakat gitu. Nah, teman-teman semua gitu ya dan Mhm. Via juga ada sebuah, pakar gitu ya namanya John Holland gitu ya, Oh. dan dia berpendapat sama tadi kayak Via tadi. Di John Holland ini berpendapat kalau karir itu faktor Mhm. utamanya dibangun karena kepribadian Oh. kepribadian. Mhm. Sedangkan kepribadian itu meliputi minat dan juga bakat, kayak gitu. Jadi, dia berpendapat Mhm. kalau karir, dalam hal ini karir setelah ini ya, maksudnya di pekerjaan ataupun di Mhm. ranah-ranah profesional, faktor utamanya itu dibangun karena kepribadian, gitu. Mhm. Nah, lantas pertanyaannya adalah, apa sih kepribadian kita Heeh. atau apa sih minat dan juga bakat Bakat kita, kita. gitu. Nah, Mhm. mungkin kalau bisa didefinisikan ya Mhm. atau dengan bahasa yang lebih mudah difahami ya teman-teman semua. Jadi, kalau minat itu Mhm. adalah rasa tertarik Mhm. terhadap sesuatu yang akhirnya mendorong kita untuk mempelajari hal tersebut. Itu Mmm. minat. Minat. Artinya karena kita suka, tertarik, akhirnya kita terdorong untuk belajar, untuk, bertindak ataupun melakukan hal tersebut. Itu minat gitu ya. Kebayang Nah, kebayang. kemudian yang kedua adalah Mhm. bakat gitu ya. Apa sih bakat? Bakat itu adalah potensi bawaan dari kita lahir Mhm. yang secara alamiah ya, secara alamiah terbawa tapi sifatnya produktif gitu. Produktif. Nah, Mhm. maksudnya produktif gimana? Jadi bakat itu, ini deh, coba kita tarik ya, teman-teman Oke. kadang, masih ataupun salah kaprah gitu dalam mendefinisikan bakat dan juga hobi. Oh Mungkin aku iya. tanya dulu deh ya, Via hobinya apa? Aku hobinya badminton. Hobinya badminton gitu ya. Badminton. Nah, apakah itu bakatnya? Belum Belum tentu. tentu, ya kan? Iya. Nah, cuma sebagian itu kalau Mhm. ditanya, "Apa bakatnya?" "Aku bakatnya badminton kok, aku bakatnya futsal, aku bakatnya menyanyi, Mhm. aku bakatnya, speaking," atau Mhm. apapun itu gitu ya. Nah, sorry hobi ya, sorry hobi, Oh iya, hobi nah hobi ada tadi. yang nyatakan hobi, ada yang nyatakan bakat gitu kan. Mhm. Padahal kita harus tahu dulu nih bedanya Mhm. hobi sama bakat gitu ya. Ini biar kita tahu ya definisi bakat itu apa. Betul betul Jadi, betul betul. coba aku kasih case-nya di hobi gitu ya. Mhm. Nah, mungkin kalau definisi hobi mungkin, adalah sesuatu yang dikerjakan ketika waktu luang, Oke. gitu ya. Nah, tapi belum tentu hobi kita itu sesuai dengan bakat kita, kayak gitu. Nah, Oke tadi oke. kalau Via tadi bakatnya atau sorry hobinya adalah badminton, Mhm. bisa jadi itu karena rasa suka aja, tertarik aja, kayak main badminton, Mhm. ya melakukan aktivitas olahraga dan semacamnya kayak Mhm. gitu. Tapi kalau bakat adalah, yang sifatnya alamiah di dalam diri kita. Mmm. Jadi misalnya nih, Via kan ini juga mesti aktif bikin, konten gitu ya misalnya Mhm ya. mhm. Nah, aku kasih case-nya adalah orang yang bikin konten kreator teman-teman semua ya. Mhm. Orang yang bikin konten kreator, dia aktivitasnya membuat konten, Betul. tapi dia itu bukan bakatnya. Mhm. Jadi kalau ditarik bakatnya orang yang bikin konten kreator adalah apa? Pertama misalnya punya, kemampuan dalam speaking gitu ya, punya Mhm. kemampuan berbicara, punya berpikir analisis kan Mhm. kayak gitu analitik gitu, kemudian berpikir kritis dan, mendelivery pikirannya dengan perkataannya. Itu bakat. Mmm. Jadi yang Mhm mhm. sifatnya ya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau hobi itu wujudnya sudah kelihatan aktivitas. Nah kayak gitu. Jadi, Mhm. kadang-kadang hobi kita Mhm. itu didukung dengan bakat, tapi beberapa hal juga tidak didukung dengan bakat, kayak Bakat. gitu. Kebayang Kayak gitu ya. kebayang. Jadi bakat itu, sesuatu yang alamiah yang, dimunculkan Mhm. dan sifatnya itu produktif, kayak gitu. Betul Jadi betul. kalau ada orang bilang, "Ini bakatnya sebaiknya dipendam," gitu. Nah, itu berarti bukan bakat gitu kan, karena bakat itu sifatnya produktif, Oke, gitu. kebayang kebayang kebayang. Berarti sepenting itu gitu ya, minat dan bakat, apalagi tadi tuh yang di awal ngedenger menurut siapa tadi? John Holland. Ah, yang berkaitan dengan karir gitu ya. Iya betul. Nah, berarti kenapa penting banget buat anak kuliah nemuin bakat dan minat, karena buat mereka ke depannya kayak gitu ya? Betul, dan ini ya Via dan juga Mhm, teman-teman sobat mikat, kita di kampus kan nggak lama ya. Paling lama kalau betul. teman-teman D3 ya 3 tahun, Mhm. teman-teman S1 4 tahun, kecuali kalau sampai 7 sih, jangan. Ya, Jangan jangan. misalnya kita anggap optimalisasi itu 4 tahun begitu Mhm. ya. Nah, waktu yang 4 tahun ini gitu ya, tentu kan kita nggak mau jadi seseorang atau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu ya. Betul. Artinya, paling minimal adalah kita punya ciri khas yang membedakan kita dengan mahasiswa lain, kan gitu. Nah, dalam hal ini pentingnya minat, Mhm. bakat itu, tergabung dalam kepribadian. Oke, aku jelasin dulu ya. Kalau Mhm. kepribadian itu adalah, suatu pola atau cara pikir seseorang
dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oh, Kepribadian kita gitu kan. kepribadian, heeh, Jadi, cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. mhm, Nah, dalam hal ini tentu di kampus kan banyak sekali ya mmm, kegiatan-kegiatan, betul, agenda-agenda, forum-forum yang itu bisa nih ya kita manfaatkan mhm, gitu ya, kita manfaatkan untuk jadi wadah kita bertumbuh kayak gitu. mmm, Entah teman-teman nanti di UKM, mhm, di komunitas, ataupun di, ya UKM-UKM lain yang mungkin sesuai dengan ketertarikannya, artinya minat mmm, dan juga bakatnya, gitu. betul Jadi, betul, ketika teman-teman sudah mengetahui kepribadian, mhm, mana mikat dan juga, bakatnya, mhm, akhirnya teman-teman punya waktu, teman-teman punya rasa bisa mengoptimalkan dirinya mmm, selama 4 tahun ini. Itu mhm. pentingnya akhirnya kenapa mahasiswa perlu tahu, kepribadian, terutamanya minat dan juga Ada bakatnya, bakatnya kayak gitu. gitu. Oke, berarti sepenting itu kan Betul. ya. Nah, kadang orang bingung, Mmm, mungkin dari teman-teman sobat Mikat juga bingung, langkah awalnya gitu, cara memahami minat dan bakat yang ada dalam dirinya, itu o gimana sih oke. Nah, step by step-nya gitu? step by step Mhm gitu ya. mhm. Sebenarnya ini teman-teman, ada beberapa hal ya. Mhm, Tadi kalau kita bicara tentang minat dan bakat, itu mhm. kan kita bicara tentang kepribadian, kayak gitu. Betul. Bicara tentang kepribadian. Mhm. Nah, sebelum masuk sana aku mau notice dulu deh. Tadi kan teman-teman mungkin ada yang sebagian ngerasa salah jurusan gitu ya. Oh ya, Padahal baru semester ini pertama. depan Mas, depan orang Padahal baru semester pertama tapi ngerasa salah jurusan gitu. betul Nah betul. dulu, kan ini teman-teman, aku dari program studi sastra Indonesia, Ah yang tahulah ya maksudnya orang-orang berpikiran apa tentang prodiku gitu. Mungkin Waduh. masa depannya nggak jelas, nanti kerjanya ngapain, Mhm. kuliahnya ngapain, dan semacamnya gitu. Mmm, Tapi waktu itu, dosenku tuh bilang gitu ya, mhm. karena dosenku tahu gitulah kalau mahasiswanya ini adalah orang-orang yang mungkin bukan pilihan pertamanya masuk di sastra Indonesia, kayak Oh, gitu. mhm mhm. Jadi dari awal itu udah bilang kayak, Eee, kita ini deh, kita harus berusaha mencintai sebuah keterlanjuran, kayak gitu. Oh, Nah, tapi dari hari ini dari, mhm, apa ya, dari konsep mencintai sebuah keterlanjuran mhm, ini gitu ya, ternyata nanti, pada akhirnya pertama kita akan menerima dulu gitu ya. Kalau aku tuh betul. ya udah, bukan salah jurusan sebenarnya, Mhm, tapi emang ditakdirkan Tuhan untuk belajar di prodi ini misalnya kayak gitu. bener. Nah, dari sifat menerima ini tadi, baru nih kita nanti bisa, akhirnya mengetahui Mhm, minat dan juga bakat kita. Nah, yang nantinya akan kita bahas ya. Kenapa? Karena misalnya gini deh, kalau pikiran kita masih, terkungkung pada, "Aduh aku salah jurusan, mhm, aduh kok aku di UNS ya, aduh kok harus ikut ikut, UKM ini misalnya, mhm, ternyata nggak enak," dan mhm, semacamnya gitu. Nah, tentu kan pikiran-pikiran negatif itu nggak akan membuat diri kita bertumbuh, mhm, nggak akan membuat diri kita mau, diri kita kan mhm, gitu. Sehingga hal pertama adalah terima dulu gitu ya, terima dulu mmm, apa yang, terjadi atau yang menjadi ketetapan dari Tuhan untuk kita. Jadi menerima dulu betul itu yang betul betul pertama. betul. Yang kedua adalah, self reflection ya, Via dan Mmm, juga teman-teman. Jadi untuk menemukan minat dan bakat yang kedua adalah self reflection. mhm, Artinya kita mengetahui diri kita sendiri, mhm, punya self awareness gitu ya, punya kesadaran bahwa apa sih kekurangan kita, apa mmm, sih kelebihan kita, dan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan tersebut sehingga menjadi sebuah kelebihan. bener bener Nah, itu bener. akhirnya kan kalau kita tarik ada yang namanya sebuah konsep ataupun materi yang namanya konsep diri kayak gitu. Oh, iya 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 iya. Ya, Via kan pernah tes MBTI, pernah? Tentu dong. Pernah 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 Pernah. pernah. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui kepribadian gitu kan. Ah Kan ada nanti kita ekstrovert atau introvert, ah, kita iya. intuitif atau, yang lain dan semacamnya kayak gitu. Jadi teman-teman setelah tadi menerima, baru tuh yang kedua adalah self reflection. Teman-teman tahu, harus tahu ya, aku tuh kelebihannya apa, Mhm, kekurangannya apa, tapi bukan asumsi belaka gitu ya, bukan mhm. asumsi, "Menurutku aku tuh orang yang pede, jago ngomong." Ah, Nah, kebayang itu kebayang kebayang. ini kan self diagnose kan, Iya jadi iya iya kayak iya. nge sendiri gitu loh, Heeh. padahal belum tentu kan Iya gitu. iya bener. Nah, tugasnya teman-teman adalah yang untuk menemukan potensi, teman-teman tahu kelebihan dan kekurangannya, tapi tidak berdasarkan asumsi saja. Heeh. Artinya itu harus valid. Nah, teman-teman bisa tuh Mmm, tes MBTI. Itu ini ya, tools yang paling ringan ya iya sebenarnya ya. iya. Itu kan kadang isinya berbeda, kita ngisi pagi sama sore, Bener bener bener. ketika ketika mood-nya lagi baik atau nggak baik gitu ya. Iya bener banget bener Nah, banget. itu salah satu tools-nya. Cuma di, Mhm. tools-tools lain atau alat-alat lain adalah misalnya pakai task mapping. Pernah dengar, ya? Belum belum belum. Task mapping itu ya tadi, cek kepribadian kita, Heeh. tapi dengan pertanyaan lebih kompleks, Oh. dengan, pertanyaan lebih banyak, Mhm. tapi valid kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngerasa orang yang pede, ngerasa orang yang jago ngomong misalnya, itu valid enggaknya tuh ya di situ gitu loh. Jadi bukan self, diagnose atau kita men-judge diri kita orang yang seperti ini kayak gitu. Mmm, Itu yang pertama tadi apa, menerima, menerima. yang kedua self reflection atau tahu apa kekurangan kita, kelebihan kita,
bagaimana cara mengatasi kekurangan kita, dan yang ketiga adalah, journaling gitu ya. Mmm, Journaling ini artinya menuliskan gitu. Kadang-kadang kan ini ya mungkin, Via sendiri misalnya lihat sesuatu gitu ya, lihat sesuatu di luar, entah itu misalnya aktivitas ataupun lihat konten-konten tertentu gitu ya, itu kan biasanya kita dapat inspirasi tuh, gitu kan. bener. Nah kayak, "Ih ini kayaknya seru deh, ih ini kayaknya aku tertarik deh." Mhm, Ya udah, ditulis dulu gitu ya, mhm, kemudian bikin plan. Artinya journaling itu bukan hanya sekedar nulis, tapi membuat plan. Kira-kira aku mau mengeksekusi ini kapan gitu ya, mmm, kayak gitu. Jadi journaling menuliskan dan membuat plan. Dan yang ketiga adalah misalnya kita bisa bertanya keluar. Artinya untuk mengetahui minat dan bakat kita bisa kok tanya ke orang-orang luar gitu ya. Artinya tuh bisa tanya ke orang tua kita, mhm, bisa tanya ke teman-teman kita, ataupun bisa tanya ke ya orang lain lah gitu ya. Aku tuh mhm. orangnya kayak gimana dan semacamnya. Itu untuk apa? Untuk mengevaluasi diri kita. Karena kalau kita tadi cuma sekedar asumsi aja gitu ya. Padahal asumsinya itu salah gitu. Itu nggak membuat diri kita menemukan minat dan juga bakat kayak gitu. Oke, ada 4 tips ya, Ya mungkin teman-teman. 4 langkah gitu. 4 langkah gitu ya. Nah, mungkin boleh dicoba nih buat teman-teman semuanya, dimulai dari sekarang, karena ini penting banget tadi udah di poin banget nih dari awal, penting banget untuk kita ke depannya, untuk karirnya Betul. apalagi kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi udah dikasih tipsnya, ada lagi nih pertanyaannya. Ada nggak sih tips biar kita bisa bedain antara minat yang cuma sekedar iseng, sama bakat yang memang kita punya dari awal? Iya, heeh, Bener 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 bener. bener. Kan jadi teman-teman udah tahu ya, udah bisa bedain mana minat, mana bakat. Bakat, mhm. Minat ini cuma rasa tertarik doang, kalau bakat itu Ya, potensi alamiah kayak betul. gitu tadi. Bakat kita apa? Bakat kita berpikir kritis, Mhm, bakat kita bisa mendelivery pemikiran melalui, tulisan, mhm, melalui lisan dan semacamnya. Bakat kita apa dan semacamnya, itu banyak lah ya, mhm, sifat-sifatnya alamiah. Nah, pertanyaan muncul nih gitu ya, mhm. mana yang minat, mana yang bakat Bakat gitu ya. gitu ya. Nah, ini, eee bisa dilihat gitu ya, Mhm, bisa dilihat berdasarkan, diri kita dalam melaksanakan hal tersebut. Misalnya mmm, gini, Via tertarik hal baru misalnya ya oke. teman-teman semua, tertarik, apa ya misalnya ya, apa deh, Aku tertarik akhir-akhir ini? sama pengen bahas politik, Mas. Pengen bahas politik Heeh gitu ya heeh, kayak misalnya, gitu-gitu. atau bahas isu-isu tertentu lah ya gitu Itulah ya. pokoknya ya. Nah, teman-teman tertarik di situ gitu ya. Cuma yang bedakan minat jangka pendek sama apa tadi, eee, ja Bak sama bakat gitu ya, atau bakat, mungkin cara untuk menemukan bakat gitu ya. Nah, kalau minat, itu bukan hanya sekedar kepengen aja, mhm, tapi bisa melakukannya meskipun gitu ya ada hambatan gitu. Kayak misalnya gini deh, case-nya ini tadi Via hobinya adalah badminton gitu iya kan. iya, Katakanlah Via misalnya badminton gitu ya, sekali, latihan 2 kali, latihan 3 kali ternyata cedera, mhm, besoknya udah oke. kapok. Oh iya, Nah, itu berarti bukan minat, karena kalau minat itu pasti, apa ya, sustain gitu mhm, loh, meskipun tadi latihan ketiga mhm, gagal atau cedera, mhm, udah ketika sembuh, mhm, latihan lagi, sampai akhirnya bisa menjadi seorang yang, expert mungkin gitu ya. mhm Jadi, mhm, itu yang membedakan, minat jangka pendek sama yang enggak gitu. Jadi apakah kita ketika gagal, mau mhm. lanjut nggak nih? Atau ketika gagal, ya udah kayak gitu, udah kayak gitu. Wih, seru banget ya, ternyata banyak hal yang nggak tahu gitu, dan itu bisa dieksplor karena kan ada di diri kita sendiri Betul, kan? heeh, Wah, luar biasa luar biasa. Terus ini ada lagi nih pertanyaan karena kita ngambil dari teman-teman ya, Mas. oke. Kan kadang pas lagi pengen coba-coba minat dan bakat, mahasiswa suka nemu tantangan atau mentok nih. Mhm. Nah, menurut Mas, gimana sih cara kita biar tetap semangat dan nggak gampang menyerah? Iya, yang tadi ya, ini berarti masuk ke minat. Kalau misalkan minat, berarti kalau misalnya rintangannya apapun gaspol gitu Gaspol, ya? ya itu udah, Mhm, motivasinya kan tinggi heeh, gitu. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan dan, sekali udah ternyata gagal, udah besok nggak usah lagi gitu. Itu oke. berarti belum kuat motivasinya, kayak gitu. Tapi kadang kan pada realitanya kadang ya, Mhm, kalau misalkan rasanya apalagi Gen Z kan katanya mentalnya lemah dan lain iya, sebagainya. Kadang kalau kayak ngerasa capek banget, banyak banget tekanan dan lain sebagainya, mau seberat apapun kayak, "Nanti lagi lah, nanti oh gitu. lagi," gitu. Nah ini gimana sih cara membangun motivasi dan semangatnya gitu, biar gak nyerah, Oke, siap. konsisten minatnya gitu? Nah mungkin ini ya teman-teman semua, ketika kita ngerasa sudah menemukan minat, ataupun ketika kita ngerasa sudah tahu nih bakat kita apa, Mhm, terus akhirnya teman-teman memutuskan untuk, eee ikut apa ya, ikut UKM, mhm, ikut forum, ikut komunitas apapun itu gitu ya. Nah, cara mengoptimalnya gimana? Bisa melalui 4E. Nah, 4 ini E, teman-teman catat ya, mhm, 4E, yang pertama adalah enjoy. Jadi enjoy, kalau tips biar minat, bakat, dan juga hal-hal apapun yang teman-teman lakukan itu mhm, harus
enjoy atau teman-teman menikmati deh gitu ya, menikmati proses itu. Akhirnya kan karena menikmati, meskipun ada tantangannya kan tadi, nggak apa-apa tetap lanjut gitu ya. Itu, pertama tuh Enjoy. enjoy. Yang kedua easy, artinya, Easy, gampang, heeh. ya gampang. Artinya teman-teman melakukan hal tersebut tidak butuh, effort yang sangat keras gitu ya, karena gampang gitu kan, karena gampang. Jadi, gampang tuh karena dilatih ya gitu Iya, ya, karena dilatih jadi teman-teman gampang, akhirnya karena gampang itu kan tadi menikmati itu gitu. Nah itu yang kedua, ketiga adalah excellent. Jadi, excellent. teman-teman membuat sesuatu yang luar biasa, punya capaian tertentu di bidang tersebut gitu ya. Teman-teman misalnya yang organisasi atau teman-teman yang nge-BEM, teman-teman punya, apa ya, capaian di BEM misalnya, jadi ketua panitia apa, jadi ketua apa, kayak gitu, ataupun teman-teman ikut kejuaraan apa, ikut lomba apa dan semacamnya gitu. Itu karena excellent, membuat sesuatu itu menjadi berharga, Mmm, bermakna gitulah ya. Nah, yang keempat adalah earn atau menghasilkan. Nah, ini yang mungkin, jarang kita, apa ya, jarang kita lakukan atau jarang kita notice ya. Biar hobi biar minat dan minat, bakat kita sustain, dan juga produktif, itu harus earn, artinya menghasilkan. menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan tuh ya sesuatu yang bisa ngasih feedback ke kita. Bisa dalam bentuk materi misalnya, gitu ya, bisa dalam bentuk apresiasi, dalam bentuk pencapaian-pencapaian yang lain yang artinya itu, menghasilkan sesuatu yang feedback-nya ke kita, kayak gitu. Itu Mmm, biar tadi, kita punya sustain ketika sudah tahu nih, minat kita apa, bakat kita apa. berapa besar sih pengaruh dari teman-teman kampus sama support, circle dalam membantu kita buat nge-explore dan mengekspresikan gitu ya, lebih ke mengekspresikan minat dan juga bakatnya gitu? Lingkungan tentu ngaruh banget ya, ngaruh banget kenapa, karena, eee, menurut aku ya, menurut aku kita ini dibentuk dari 5 orang terdekat kita gitu ya. Jadi 5 orang terdekat kita itu ya karakter kita itu gitu ya. Nah, gimana caranya adalah, kita cari gitu ya, kita cari lingkungan yang emang itu produktif. Nah, Mmm, meskipun di kampus tuh kan ada banyak lingkungan, ada banyak mmm, circle lah ya, betul betul. ada banyak circle dan bagaimana cara kita, menempatkan diri kita pada lingkungan-lingkungan yang suportif gitu ya. Mmm, Yang suportif tuh artinya tidak hanya sekedar misalnya circle-nya seru gitu ya, oke. tapi bukan sekedar seru aja, tapi produktif, ngasilin karya misalnya, mendorong diri kita untuk misalnya rajin, apa, explore diri, rajin belajar dan semacamnya kayak gitu. Jadi, ya kalau sekalinya udah salah circle atau salah lingkungan, bisa keluar tapi susah. Setelah find your area, yang kedua adalah start, mulai, yang ketiga adalah konsisten gitu ya. Ini Konsisten. yang paling susah, makanya ditaruh ketiga gitu ya. Betul Karena betul. banyak orang yang suka gitu ya, tapi ketika dihadapkan pada satu masalah akhirnya gugur, berarti dia orang yang nggak konsisten gitu. Nah, ini PR kita untuk akhirnya, mmm, menjaga konsistensi. Nah, ini akhirnya tadi Mhm. ditarik ke belakang adalah tentang lingkungan gitu loh. Cari lingkungan yang akhirnya mendukung kita untuk senantiasa konsisten dalam meng-improvement diri kita. Nggak gampang ke-distract gitu ya? Betul. Oke oke oke. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah nggak kerasa ya udah sampai di akhir obrolan nih untuk kita hari ini, tentang gimana caranya nemuin dan ngembangin minat serta bakat kita. Semoga dari tadi obrolan kita bareng Mas Lukman udah kasih kalian insight yang berguna banget buat explore diri. Emang iya ya udah jadi PR banget ini. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Lukman udah meluangkan waktu, udah memberikan sangat luar biasa ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar mendengar, yuk kita langsung langkah, bangun dari tidurnya, lepaskan HP-nya, gaskan gitu ya Mas ya, untuk mencari minat dan bakat kita karena sepenting itu untuk karir kita ke depannya. Nah, juga, kita mencoba hal-hal baru, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk salah, karena dari situ kalian bakal lebih kenal dengan diri kalian sendiri. Pokoknya pelan-pelan aja ya, ikuti prosesnya dan percaya sama kemampuan yang kalian punya. Dan jangan lupa juga, lingkungan itu penting banget. Jadi cari teman-teman yang kasih support dan bikin kalian makin semangat. Kalau udah nemu minat atau bakat yang aku banget nih, gue banget nih, kasih waktu dan usaha buat ngembanginnya. Karena siapa tahu itu bisa jadi jalan buat sukses kalian ke depannya. Thanks banget buat teman-teman semuanya yang udah dengerin dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat follow podcast kita dan stay tune buat episode-episode seru ke berikutnya. Kalau kalian punya cerita atau saran topik yang penting dibahas, langsung aja kirim ke DM kita di Segara ya. So see you on the next episode guys. Keep being awesome dan sampai jumpa di perjalanan kamu menemukan passionnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Lukman. Selamat siang semuanya.